In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Salam jumpa lagi dengan Patris Allegro. Te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita kali ini masih tentang apalagi kalau bukan Protestantisme. Kita beri judul apa ya? Halusinasi atau ilusi dari Protestantisme. Mari kita lihat sebagai krisis historis dan ilusi spiritualisme dari Protestan. Kenapa saya terus berbicara Protestan? Karena Protestantisme itu absurd, ya. Jadi sejarah adalah musuh alami bagi dogma Protestan. Tiap lembar yang dibuka menyingkapkan kenyataan pahit bahwa gereja yang hidup, mengajar dan merayakan misteri Kristus selama 15 abad pertama bukanlah gereja spiritual, melainkan gereja Katolik yang konkret, terstruktur dan universal, ya kan? Tidak heran Santo John Henry Newman menulis dengan kepastian hampir matematis, "To be deep in history is to choose to be a Protestant." Protestantisme lahir bukan karena penemuan kebenaran baru, melainkan karena pemberontakan terhadap otoritas lama. Ketika para reformator, ya, reformator yang kenapa sudah laut. Ketika para reformator memutus tali sejarah, mereka perlu menjelaskan kemana tubuh Kristus pergi. Maka diciptakanlah ide bahwa gereja sejati tidak kelihatan, kumpulan spiritual orang-orang benar yang hanya Tuhan sendiri ketahui. Sebuah pelarian dari fakta bahwa Kristus mendirikan gereja yang hidup dalam sejarah, bukan sekedar dalam hati manusia, bukan? Nah, ada genealogi mitos gereja invisible ini, gereja yang tidak kelihatan, ya. Reformasi itu menolak tubuh lalu kehilangan jiwa. Dengan menolak otoritas paus dan suksesi apostolik, mereka harus menciptakan konstruksi baru agar gereja tetap ada. Maka gereja diubah menjadi realitas rohani tanpa bentuk, sebuah komunitas batinia di mana tidak ada kriteria eksternal keanggotaan. Ini bukan teologi inkarnasional sebagaimana kekristen itu, melainkan spiritualisme nominalistik, ya. Iman dipisahkan dari wujud, iman tanpa perbuatan, kan, sola fide, kan. Karena itu invisible church atau gereja tidak kelihatan adalah anak kandung dari metafisika yang rusak, yaitu voluntarisme, di mana kehendak pribadi menggantikan akal objektif, dan voluntarisme tadi, dan nominalisme, di mana realitas universal seperti gereja direduksi menjadi kata kosong, kuah kosong. Dengan kehilangan realisme inkarnasional, Protestantisme menjadi agama yang melayang di udara, tanpa tubuh, tanpa sakramen, tanpa pemerintahan yang nyata. Nah, kesatuan yang nyata itu adalah 3 pilar inkarnasional gereja. Kristus tidak mendirikan komunitas maya, melainkan eklesia yang berakar dalam ruang dan waktu. Kesatuannya bukan alegori rohani, melainkan struktur yang hidup. Kesatuan iman yang pertama-tama itu kebenaran ilahi tidak terbagi-bagi dalam tafsir pribadi. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus bab 4 ayat 5. Di luar kesatuan ajaran, iman menjadi sekedar opini, bukan? Yang kedua, kesatuan pemerintahan. Gereja berdiri di atas batu, si Petrus, bukan di atas pasir tafsir. Tanpa otoritas, kawanan menjadi kawanan liar ala Protestan. Kemudian ada kesatuan ibadah. Liturgi bukan pilihan estetika, melainkan ekspresi ontologis kesatuan tubuh Kristus. Dalam satu roti Ekaristi, kita yang banyak menjadi satu, begitu. Maka gereja yang tampak itu bukan kelebihan administratif, tetapi konsekuensi logis dari inkarnasi.
Allah yang menjadi manusia, menebus manusia dengan cara manusiawi melalui tanda-tanda yang kelihatan. Mengapa gereja harus tampak, saudara-saudariku? Berikut ini adalah argumen filosofis dan teologisnya. Secara metafisik, gereja yang kelihatan adalah perpanjangan logis dari logos yang menjadi daging. Ya. Kristus tidak datang sebagai ide atau tidak datang sebagai masa lampau, melainkan sebagai tubuh, inkarnasi. Karena itu, rahmat tidak datang sebagai wacana, konsekuensinya, melainkan sebagai sakramen, punya tanda atau sarana yang menyelamatkan. Protestantisme yang menolak tanda-tanda lahiriah akhirnya menolak modus keberadaan Allah yang inkarnasional. Jadi Protestan itu sebenarnya anti inkarnasi, dan mereka malu-malu mengakui itu, karena kalau mengakui itu berarti klaim mereka sebagai orang Kristen jadi gugur. Ya. Secara epistemologis, kebenaran yang diserahkan Kristus kepada gereja harus bersifat publik, ya, agar iman bukan sekedar pengalaman subjektif ala Calvin misalnya, atau ala siapa Joseph Smith, Burning in the Bosom. Maka diperlukan otoritas yang tampak agar iman datang dari pendengaran. Ya, kitab suci tidak bisa didengar, itu hanya bisa dibaca atau dibaca dalam hati. Harus orang lain baca supaya kamu dengar. Itulah namanya otoritas. Gereja adalah wujud sosial dari sabda yang menuntut kesaksian bersama. Ya, kesaksian bersama, bukan tafsir pribadi. Nah, secara sosial historis, fragmentasi Protestantisme menjadi bukti empiris, bukti yang bisa kita lihat dengan mata kepala, kehancuran model invisible church yang diagung-agungkan oleh teologi Protestan. Tidak tahu mereka dapat ilham dari siapa. Siapa yang meracuni pikiran orang Katolik seperti itu. NB, Protestan itu orang Katolik yang kerasukan Protestantisme sebenarnya. Jadi kalau gereja sejati tidak kelihatan, maka setiap kelompok bisa mengklaim diri sebagai tubuh Kristus, dan itulah yang terjadi di Protestan. Hasilnya bukan kesatuan, melainkan babel teologis dengan ribuan denominasi yang saling menafsir. Bahkan sampai sekarang tafsiran tentang salib tidak selesai. Kenapa? Masing-masing tafsirnya yang paling benar. Nah, saudara-saudariku, kesatuan sejati itu panggilan ekumenis untuk kembali ke tubuh Kristus, bukan kembali ke Alkitab. Itu nonsens, absurd. Ekumenisme sejati tidak berarti menghapus perbedaan demi kesopanan teologis, melainkan mengembalikan kesatuan pada fondasinya, ekaristi dan magisterium. Ingat itu. Disinilah gereja Katolik berdiri, bukan sekedar mengklaim diri benar, tetapi mempertahankan struktur kebenaran yang tampak. Protestan berbicara tentang iman pribadi, Katolik berbicara tentang iman yang di-share, dibagikan. Yang satu mencari Kristus di hati, itu Protestan. Yang lain menemukan Kristus di dalam tubuhnya. Maka tugas ekumenisme bukanlah menciptakan kesatuan baru, tetapi mengenali kesatuan yang sudah ada sejak awal, yang tampak dalam gereja Katolik, ya kan? Gereja Katolik. Nah, gereja yang nyata di dunia yang abstrak, inilah gereja Katolik. Kita hidup di zaman yang memuja yang tidak tampak, ide, emosi, spiritualitas yang cair. Tapi iman Kristen bukan pelarian dari dunia ala Protestan, melainkan pengudusan dunia. Gereja yang tampak adalah sakramen dunia yang disembuhkan oleh kasih Kristus. Kenapa Protestan melarikan diri dari dunia dalam arti tertentu, hal-hal material? Karena bagi mereka hal-hal material itu total depravity, bejat total. Maka siapapun yang mencari gereja Kristus tidak perlu menatap ke langit abstraksi, cukup menatap altar. Di sana tubuh yang tampak dari sabda yang menjelma terus dipersembahkan bagi dunia. Jadi yang namanya penyembahan Kristen sejati itu hanya mungkin terjadi dalam gereja Katolik dan sedikit Ortodoks. Protestan kuah kosong. Gereja Katolik bukan sekedar institusi, meskipun Protestan anti Katolik terus berteriak-teriak bahwa itu cuma institusi doang. Protestan lahir gereja Kristus yang sejati.
Gereja Katolik adalah tubuh yang hidup dari darah Kristus dan napas Roh Kudus. Gereja Protestan hidup dari hasil baca-baca bukunya Gereja Katolik. Bukan, ini kenyataan, fakta. Protestantisme mungkin berbicara tentang iman, tetapi Gereja Katolik menghidupi iman itu. Sebab iman tanpa tubuh adalah ilusi, dan kasih tanpa bentuk adalah kuah kosong alias omong kosong. Kristus tidak mendirikan gereja spiritual, melainkan tubuh hidup yang kelihatan agar manusia yang tampak dapat melihat Allah yang tersembunyi. Nah, inilah sebenarnya paradoks yang disingkapkan oleh Santo John Henry Newman, mantan Protestan dia. Semakin dalam seseorang menyelami sejarah, semakin jelas ia melihat gereja yang tampak berdiri kokoh di setiap abad. Bukan karena kekuatan manusia, maka stop, sudah omong Yohanes 22 ke berapa, paus berapa, ke itu urusan mereka. You ada urusan apa dan dia? You mau mengampuni dosa dia ke Protestan, sehingga kau omong terus. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena janji Kristus sendiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan Yesus tidak pernah menulis Injil Markus lalu berkata, bacalah Injil Markus ini lalu jadilah orang Kristen. Jadi Protestan Kristen atau bukan ya? Dan batu itu, saudara-saudariku, 2000 tahun kemudian tetap tampak, meski dunia berusaha menutup matanya terhadap batu itu. Jadi sekali lagi, keep calm and stay away from Protestantism. Nah, kita dalam kaitan ini kita jelaskan, pernah seorang pendeta bernama Deking Garas mati-matian menolak mengatakan bahwa Protestan itu bukan bidat. Karena apa? Protestan itu kan orang Katolik, Katolik yang bidat, ya kan? Protestan itu orang Katolik loh. Kamu baca Alkitabnya Katolik, pakai sakramennya Katolik, buang sebagian. Ya, orang Katolik yang bidat. Protestantis itu orang Katolik yang bidat. Ya. Makanya Patrice Allegro yang Katolik ini tentang orang Katolik yang bidat, yaitu Protestantisme. Protestantisme bukan agama lain ya. Sorry to say. Sehingga kamu tiap hari urus agama yang soalnya sepung agama yang dipelintir oleh orang Katolik sendiri. Ya kan? Follow for more into the jungle of Protestantism. Kita semakin mendekati 31 Oktober. Tahu yang 31 Oktober itu peristiwa Katolik yang disalah rayakan oleh orang-orang yang mengira itu peristiwa heroiknya mereka. Padahal itu peristiwa heroiknya orang Katolik loh, Romo Martin Luther. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan.